Terlalu dekat. Kayak terlalu dekat. Nah, sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita semua bisa berada di tempat ini, di rumah Allah, salah satu tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, tempat yang paling dicintai Allah dan tempat yang paling dibenci sama Allah Jalla Jalaluh. Lalu Jibril memberitahu Nabi jawabannya dengan mengatakan, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha aswaquha. Dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Tapi kita kadangkala sedih tatkala sebagian umat Islam lebih sering ke pasar daripada ke masjid. Jamaah antum nggak bisa maju lagi ya. Hah? Ini sebelah kanan ada yang kosong gitu ya. Iya. Iya mungkin di sebelah kanan karena ada tiang, jadi mereka nggak kelihatan, dibuat kosong sama mereka tuh. Anak kayaknya ceramahnya nggak boleh lama-lama aja, karena kesian sama yang berdiri. Tapi alhamdulillah, mungkin yang berdiri pahalanya lebih banyak daripada yang duduk. Jadi antum mau berdiri mau duduk? Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin kullama dzakarahu adh-dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk anak cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Setiap orang mengingat beliau, atau ada orang-orang yang lalai tidak mengingat Nabi kita, kita mohon agar selawat itu terus tercurahkan untuk beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah, malam ini tanggal 10 Sya'ban 1438 Hijriah. Sudah berapa tahun kita ditinggal mati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1400 berapa jemaah? Tambah 11 49. Nabi meninggalkan kita alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata Islam itu tetap akan berada di muka bumi ini, akan tetap tegak berkibar bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mengkaji apa temanya? Apa? Bertamasya ke masjid. Bertamasya ke mana? Hah? Ke akhirat. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini buat hadiah nih. Apa-apalah. Antum udah nikah belum?
Oh, anak kasih yang biro jodoh untuk. Biar antum. Barakallahu fikum. Jamaah, kita akan bertamasya ke negeri akhirat. Kenapa kita perlu bertamasya ke sana? Kita selalu dapat cerita indah tentang sebuah tempat. Cerita itu membuat kita termotivasi untuk datang ke sana. Tatkala ada orang yang bercerita tentang Pulau Lombok, dia cerita, kau tahu di Lombok tuh Masya Allah, pantainya indah, angin sepoi-sepoi yang selalu datang, Masya Allah, makanannya jangan ditanya. Muncul perasaan ingin ke sana. Tapi kalau kita nggak ada yang ngasih tahu tentang indahnya sebuah tempat, sampai mati pun kita nggak akan kepingin ke sana. Masya Allah. Kok ada yang ramai di situ jemaah? Benar jemaah. Ada orang yang tidak pernah ingin umpamanya ke puncak. Oh, ta'al sini. Sini nih. Insya Allah. Ta'al sebelah sini. Sudah langsung masuk kamera ini. Masya Allah. Iya. Jamaah, ini ada bapak kehilangan anaknya tapi nggak tahu dia. Yang merasa punya anak di sini, Masya Allah, barakallahu fikum. Kelihatan bapaknya yang mana? Entar datang bapaknya. Duduk sini duduk. Nah, iya, entar lagi. Masya Allah, bapaknya terlalu serius ikut kajian, anaknya hilang. Nah, bapaknya nggak nyari dia, tapi anaknya cari bapaknya. Alhamdulillah. Ada bapaknya. Belum, tapi insya Allah udah masuk kamera tuh. Sampai mana kita jauh? Orang yang kehilangan anaknya, kalau dia cinta sama anaknya, dia akan cari anaknya. Tapi kalau dia nggak cinta sama anaknya akan tunggu bapaknya. Di mana dia tunggu? Kelak di pintu surga insyaallah. Kita tahu bahwa anak yang meninggal sebelum baligh itu akan menanti orang tuanya di pintu surga. Tatkala Allah memerintahkan kepada mereka masuk ke surga, kata mereka, "La, kami enggak mau masuk surga." Kenapa? Hatta ya'tiya aba'una, sampai orang tua kita datang. Tuh, anak, Masya Allah. Haibati fillah, kembali kita sampaikan tadi bahwa mengetahui sebuah negeri yang indah, tempat yang bagus dan nyaman, itu membuat kita jadi kepingin ke sana. Adapun kehidupan kita di muka bumi ini, pohon-pohon yang kita lihat akan sirna, bangunan-bangunan besar yang kita lihat akan pergi, dan kita pun sebelum kiamat terjadi kita sudah mulai melihat adanya beberapa tempat yang terkena longsor, terkena tsunami, terkena gempa, hancur. Penghuninya pun ikut hancur di sana. Allah mengatakan di surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha." Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di atas muka bumi zinah, perhiasan untuk bumi itu. Untuk apa Allah bikin? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar kita menguji, mencoba siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Mau dibawa kemana mereka? Kenapa harus diuji? Apakah memang harus lewat ujian mendapatkan sesuatu yang berharga? Nah, harus lewat ujian. Antum melihat teman-teman yang mau jadi pegawai negeri, ada sekolah IPDN, iya,
IPDN. Nah, itu kadangkala yang daftar 1000 yang diterima berapa? Ada sekolah lagi kepolisian yang daftar 1000 yang diterima 20 orang. Allahu Akbar. Apa yang dicari? Kalau kau mencari jabatan pegawai negeri aja harus melewati ujian, apalagi untuk sesuatu yang lebih dahsyat dari itu. Lalu Allah katakan, bagaimana isi bumi ini? Bagaimana dengan bangunan-bangunan yang indah, mobil-mobil yang mewah? Kemana akhir cerita mereka? Kata Allah, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini, semuanya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang kekayaan orang itu atau nama siapa. Kita ini kalau di dunia, kalau terjadi penggusuran, Masya Allah, datang polisi, ini mau digusur, Pak, ini punyanya Bapak Jokowi. Oh iya, nggak jadi, afwan, minta maaf saya. Iya, karena presiden, masa mau digusur? Atau punya Kapolda, dilihat nih, ini mobil parkir sembarangan nih. Datang tuh polisi, keluar ajudannya Kapolda, maaf, punya Bapak Kapolda. Siap, silahkan terus. Itu di dunia masih ada dipandang tuh jabatan seseorang. Tapi apa kata Allah tentang isi dunia ini? Siapapun yang punya, siapapun yang membangun, kata Allah, kami akan jadikan semuanya rata sama kamu. Jangan bicara gedung-gedung yang tinggi, jangan bicara rumah yang mewah, gunung pun akan Allah hancurkan. Rata sama tanah jemaah. Hadhihi ad-dunya. Haibati fillah. Kadangkala perhiasan dunia itu menggoda, membuat kita lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah Jumat. Khutbah Jumat nih, tahu-tahu datang kafilah dagang dari Syam ke Madinah. Ramai. Itu yang ada di masjid keluar semua. Wa tarakuka qa'ima. Mereka ninggalin Nabi ceramah. Mereka pada kabur, tinggal beberapa orang saja. Kenapa? Fitnah dunia. Ada dikasih nasihat, mereka nggak boleh kau tinggalkan semuanya ketika kau masuk ke rumah Allah. Pernah muridnya Imam Malik dari Andalusia, anda lupa namanya dia, datang dari Spanyol ke Madinah, ngaji sama Imam Malik di Masjid Nabawi. Tahu-tahu orang ramai di luar kalau ada gajah. Ada gajah nih datang, biasa sirkus mungkin gajahnya, atau gajah apa, datang tuh gajah ke kota Madinah. Itu yang ada di dalam majelisnya Imam Malik pada kabur semuanya. Tinggal beberapa orang nih, satu orang ditanya sama Imam Malik, kau kenapa kok nggak ikut nonton gajah? Aku jauh-jauh datang mau nuntut ilmu sama kau, bukan mau nonton gajah. Ya, ada orang yang punya prinsip dalam kehidupan ini, tegar dia. Godaan apapun, lah, aku diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Ada hari yang menanti aku untuk istirahat selama-lamanya. Kita kadang-kadang tergoda. Sebagian teman-teman, Masya Allah, ada yang digoda dengan kemiskinan, sering ke masjid. Gara-gara banyak musibah, soft pertama. Ketika mulai musibahnya pergi, jadi agak jauh. Ketika tambah kaya, dia berdiri di belakang. Ketika aduh, ahsan dengar dari rumah. Wallah, godaan dunia ini jangan dianggap remeh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada cobaan yang spesial buat mereka, dan fitnah umatku itu adalah harta. Ahibati fillah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya untuk tidak tertipu dengan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena kenikmatan itu semu. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk, dilihat di rumah Nabi nggak ada apa-apa. Allahu Akbar. Rumah Nabi nggak ada isinya. Kata Umar, aku cuma melihat ada kulit mungkin 3 lembar. Nabi tidur sallallahu alaihi wasallam di atas tikar. Di atas tikar sampai membekas tikar di pundak Nabi alaihi wasallam. Nangis Umar bin Khattab melihat hal itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau nggak minta sama Allah supaya dibukakan dunia buat engkau? Tuh orang-orang kafir tuh, Persia, Romawi, mereka hidup bergelimang harta, bermewah-mewahan, mereka tidak beribadah kepada Allah. Engkau kayak gini ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW kepada Umar, mali walid dunya. Umar, apa sih kebutuhan aku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin sara fi yawmin saif. Permisalanku dengan dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan, dia naik kendaraan di hari yang panas sekali. Fastadhalla tahta syajaratin sa'atan minan nahar. Lalu dia istirahat di bawah pohon karena panas. Dia bernaung di sana. Beberapa saat kemudian pergi meninggalkan itu. Iya, kita cuma sebentar. Kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Kemewahan tidak haram, la. Kau mau hidup mewah, tafadhol. Tapi jangan tertipu dengan kemewahan itu. Lalu kau lupa dengan zikrullah. Jangan seperti Qarun, jangan. Kita lihat, ya, kita kalau lihat orang kaya, antum kalau lihat masuk rumahnya orang kaya, Allahu Akbar. Lihat kursinya enak banget ya, insyaallah. Di rumah nggak kayak gini kursi. Antum tertegun-tegun. Melihat mobilnya orang kaya, masya Allah. Ini pernah terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika orang-orang melihat Qarun, di mana Qarun keluar fi zinatih, dengan segala perhiasan dia. Disebutkan kudanya Qarun ya, yang membawa kunci-kuncinya dan bala tentara, mungkin pasukan dia, penjaga-penjaga dia, itu ada 40 bagla. 40 bagla. 40 ekor ya, seperti keledai campuran kuda. Itu pakai emas pelananya. Keluar tuh, orang pada ngelihat semua. Sekarang ada mobil dari emas? Ada nggak ada sih? Takut diambil orang emasnya. Nah, apa Allah ceritakan tentang Qarun? Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Orang yang ingin dunia, dia mengatakan, betapa nikmatnya Qarun, betapa beruntungnya Qarun. Dia mendapatkan nikmat yang begitu besarnya. Tuh, orang yang orientasinya dunia akan melihat orang yang kaya itu orang beruntung. Kita lihat fulan dapat kerjaan lagi, naik pangkatnya, orang beruntung nih. Ya Allah, itu pandangan antum kepada dunia. Wa qala alladhina utul ilma, ini beda sama orang yang berilmu. Kalau tadi orang-orang yang ilmunya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, dia hanya melihat kepada kehidupan dunia, dia tidak pernah bertamasya ke akhirat. Nggak pernah tuh dia tahu tentang akhirat. Maka ukurannya dunia.
Majelisnya selalu berisi tentang dunia, mobil, makanan. Allah, kita lihat sebagian orang itu duduk yang dibicarakan tentang kuliner. Kau tahu makanan yang enak di tempat itu? Oh bukan tempat itu, Masya Allah. Kalau satu ngomong masalah akhirat, pada diam semua. Udahlah, ngomong yang lain lah. Itu orang yang mencari dunia kayak gitu. Kita orang yang punya ilmu, yang tahu bahwa dunia ini sa'a minan nahar, hanya sesaat dari siang hari. Lam yalbathu fiha illa 'ashiyatan aw duhaha. Waktu sore atau waktu pagi, sebentar saja. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Mereka mengatakan, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Kalian tahu imbalan dari Allah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dari apa yang kalian lihat sama Qarun itu, yang kuncinya dipikul dia mah, kuncinya. Sekarang nih orang kaya sekarang itu nggak punya duit, nggak punya duit. Punya apa? Punya ATM. Betul. Sehingga kalau bank tempat dia nyimpen duit kabur banknya, kolab, nggak punya duit dia. Kenapa? Dia cuma punya kartu. Mau ngambil di mana? Tidak bisa dipakai, tidak bisa dipakai. Dulu duit beneran. Makanya antum yang punya duit beli emas saja. Itu duit. Tapi kalau antum punya kertas kebakaran bisa antum pakai. Karena kebakar duitnya 1 miliar, antum datang ke bank, saya punya duit 1 miliar terbakar. Bisa diganti. Bisa diganti. Tapi antum punya emas terbakar bisa dipakai. Bisa dipakai. Tuh Qarun benar-benar punya duit. Dikatakan thawabullah khair. Imbalan dari Allah jauh lebih baik dari yang kalian lihat itu. Bagi siapa? Liman amana wa amila salihan. Bagi yang beriman dan beramal saleh, wala yulaqqaha illa sabir. Tapi nggak bisa dapat tuh pahala Allah kecuali orang-orang yang bersabar. Bukan bersabar kena musibah aja, tapi bersabar melaksanakan perintah Allah, bersabar meninggalkan larangannya, bersabar berdiri di sana. Mudah-mudahan antum termasuk yang bersabar. Bukan cuma yang berdiri, yang duduk pun bersabar. Kenapa? Tadi anak duduk enak karena disuruh maju, jadi nggak enak duduk. Ya, antum sabar. Wala yulqaha illa sabirun. Apa yang terjadi dengan Qarun? Dengan orang terkaya dari umatnya Nabi Musa. Muslim dia itu jamaah. Qarun itu muslim. Kana min qaumi Musa. Tapi kemudian dia melampaui batas. Bahkan dikatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ilmunya Qarun ilmu apa? Para ulama mengatakan bahwa Qarun itu adalah bisa disebut orang ketiga setelah Nabi Musa, Harun, Qarun. Dari ilmu Tauratnya dia. Tapi ketika melampaui batas, habis. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Fa khasafna bihi. Kita jadikan bumi itu menelan dia. Bukan cuma orangnya doang. Hartanya semua ditelan bersama rumah-rumahnya semua. Selesai. Makanya kalau ada orang nemu harta di dalam bumi, ngomongnya harta apa? Harta Qarun. Hartanya Qarun inilah. Habis hartanya Qarun, nggak bisa diambil lagi. Baik, kita bandingkan sekarang tentang dunia dan akhirat supaya antum tahu tuh perbandingan ini air di dunia, ini air di akhirat. Kita jalan-jalan nih. Kita lihat tentang akhirat. Nikmat dunia bercampur dengan kesedihan, penyakit. Orang yang sukses apa nggak sakit-sakitan di dunia? Masya Allah Ustaz, itu orang paling kaya di dunia, tapi kok sakit ya Ustaz ya? Ya memang itu dunia. Mungkin dia berpikir bisa membeli obat, bisa beli obat, tapi kesembuhan nggak bisa kok beli, nggak bisa. Dia bisa membeli rumah yang mewah, naam, kadang-kala tidur nggak bisa. Padahal orang kaya nggak bisa tidur. Ada orang miskin, masya Allah. Ada orang, masya Allah jemaah, susah tidur, tapi pas di majelis ilmu tidur. Itu jemaah. Kalau di rumah susah tidur, pas majelis ilmu, masya Allah.
Nikmat dia. Doanya bismikallahumma amutu akhir. Bismillah. Alhamdulillah. Di dunia tubuh kita butuh istirahat. Kita butuh tidur. Nggak ada yang bisa 24 jam menikmati dunia ini. Ada seorang yang hendak menikmati dunia. Antum ingat cerita yang main game berapa jam? Bukan 24 jam. Sampai 3 hari main game. Dia ingin menikmati dunia. Habis gitu tepar. Nggak bisa. Karena kenikmatan dunia ini terbatas. Tubuhmu terbatas. Kau butuh istirahat. Kadang-kala kau juga sakit. Apakah di akhirat ada istirahat? Kita berhenti menikmati kenikmatan akhirat. Apakah penduduk surga itu tidur? Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya sama seorang sahabat, "Ayanamu ahlul jannah?" Apakah penghuni surga itu tidur? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "An-naumu akhul maut wa la yamutu ahlul jannah." Tidur itu saudaranya kematian. Antum tahu saudaranya kematian? Ashabul Kahfi berapa lama tidur? 309 tahun Qamariyah. 309 tahun. Ketika bangun apa kata mereka? Ditanya, kita ini berapa lama tidurnya? Apa kata mereka? Mungkin sehari atau sebagian dari satu hari. Kemana 309 tahun? Orang sudah berapa kali hidup mati, dia masih tidur. Tapi ketika bangun nggak ngerasakan apa-apa. Makanya antum jangan sering-sering tidur. Kalau, Masya Allah, itu saudara kematian. Antum butuh tidur secukupnya. Tapi tugas kita di dunia beramal. Jangan banyak-banyak tidur. Maka penghuni surga dikatakan enggak, mereka enggak tidur. Dan kita ingin tidak tidur, menikmatin, Masya Allah, menikmatin keindahan. Tapi karena tubuh kita di dunia lemah, kita butuh istirahat. Kemudian di dunia ini, orang yang senang akan bersedih. Ada orang, Masya Allah, anak sempat cerita di Jakarta tahun 1419 Hijriah. Ketika itu kita sama kawan-kawan masih sekolah di Lipia. Suatu hari kita berkunjung ke rumah saudara, jalan kaki, lewat perumahan lagi ada pesta. Pesta, ramai pesta itu. Kita tidak diundang dalam pesta itu. Kita cuma lewat. Tahu-tahu lagi rame-rame, anak pemilik rumah itu jatuh dari loteng, dari tingkat 2. Jatuh berdarah-darah semua, hilang pesta itu jamaah. Suara musik langsung mati. Semuanya sunyi senyap. Kenapa? Karena ada musibah buat mereka. Hadhihi hiyad dunya. Engkau akan kehilangan orang-orang yang kau cintai. Pasti. Kalau kita tidak mati meninggalkan orang-orang yang kita cintai, kita yang akan ditinggalkan oleh orang-orang yang mencintai kita. Ada yang di PHK, ada yang tidak dibukain pintu sama istrinya, ada yang ribut hati dunia, ada yang tidak naik kelas, ada yang berusaha cari pekerjaan bertahun-tahun tidak diterima. Hadhihi dunya. Di akhirat hilang semua kesedihan. Makanya penghuni surga itu ketika masuk surga, di surat Fatir ayat 34, mereka mengatakan wa qalu alhamdulillah alladzi adhaba 'anna al-hazan.
Mereka mengatakan alhamdulillah yang telah menghilangkan segala kesulitan, segala kesedihan. Mereka hidup dengan segala nikmat. Tapi kalau di dunia kau akan sedih. Orang yang sehat, punya anak sehat, tahu-tahu suatu malam anaknya sakit, sedih dia. Nikmat di dunia terputus, dan nikmat di akhirat tidak ada putus. Contohlah kita lihat yang jadi pejabat, berapa lama jadi pejabat, bakal turun kau dari jabatan. Yang jadi menteri, berapa tahun jadi menteri, kau bakal turun karena kau masih di dunia. Yang jadi presiden bagi di negeri kita berapa periode? 2 periode. Ingin tuh manusia supaya bisa jabatannya tidak lepas. Apa yang dilakukan? Siapa yang bisa menggantikan dia? Istrinya suruh maju jadi pejabat. Tapi ternyata istrinya juga akan turun. Siapa lagi? Anaknya suruh jadi. Anaknya dijadikan pejabat, umpamanya dijadikan pemimpin. Dia ingin, karena dia tahu setelah putusnya nikmat itu, Allahu Akbar, dia merasakan kesedihan. Maka yang dikatakan ada terapi khusus buat pensiunan. Apalagi yang dia menjabat dan punya, Masya Allah, punya anak buah ya, itu ada terapi khusus. Kadang-kala dia tidak terbiasa. Biasanya ada yang hormat sama dia, nggak ada yang hormat lagi. Hadhihi dunya. Tapi di akhirat tidak akan putus nikmat yang kau dapatkan di sana. Apa saja nikmat itu. Allah mengatakan, Inna laka an la taju'a fiha wa la ta'ra. Kau tuh kalau di surga udah nggak ada rasa lapar, nggak ada tersingkap auratnya, uryan, telanjang, enggak. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadhak. Engkau tidak akan merasakan haus di sana, dan engkau tidak akan merasakan kepanasan di surga. Dan yang lebih penting dari itu, tidak ada penyakit di surga. Nggak ada penyakit. Antum lihat di dunia sekarang ini penyakit tambah beragam model dan bentuk. Yang miskin sakit, yang tua sakit. Ketika banyak orang sakit, siapa yang senang? Jamaah, ketika banyak orang sakit, siapa yang senang? Dokter, rumah sakit yang senang. Ana sempat ngomong sama seorang dokter pemilik rumah sakit. Ana ngomong, dok, ana lihat kayaknya rumah sakit ini tidak sukses. Oh, kenapa Ustaz? Karena penuh terus. Kalau rumah sakit sukses, seharusnya sepi, karena orangnya sehat semuanya. Cuma ternyata doanya dokter itu apa sih? Antum bawa ke dokter, apa doanya dia? Mas, 3 hari lagi ke sini Mas ya. Iya kan? Tapi ada dokter ngomong, Mas kalau bisa jangan balik ke sini lagi. Ada dokter yang ngomong kayak gitu? Ada. Sedikit bicara. Karena dia cari rizki dari penyakit orang. Wahadi rizku, Allah memberikan rizki kepada semua hambanya sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Nanti pada hari kiamat, tatkala orang-orang masuk surga, ada yang menyeru kepada penghuni surga, innalakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian di dalam situ sehat selama-lamanya, tidak akan pernah sakit. Wa innalakum antahyaw fala tamutu abada. Kalian di dalam situ akan selalu hidup dan tidak akan mati. Jamaah, kematian ini adalah pemotong segala kenikmatan. Kalau umpamanya antum nih lagi kaya raya, lagi hidup nikmat, terus ada yang datang, Pak, insya Allah besok lusa bapak mati. Allah. Kira-kira apa yang dia lakukan? Menikmati dunia, berhenti menikmati dunia. Dia akan datang ke rumah Allah.
Dia akan memanfaatkan waktu untuk beribadah. Penghuni surga nggak ada mati, jadi nggak pernah takut ya. Dengan putusnya nikmat, karena nikmat tidak akan pernah putus. Antum lihat seorang pejabat, tadi Anda sampaikan, kalau sudah mendekati masa pensiun, dia ada cemas dan takut. Kira-kira sudah siap tidak? Ada sebuah lembaga yang mendata pensiunan di Indonesia, dikatakan 50%, khususnya pejabat kepolisian dan angkatan darat itu dan ABRI, dia ceritakan 50% tidak siap menghadapi masa pensiun. Bagaimana kalau menghadapi kematian? Apakah dia sudah siap? Wa inna lakum an tashubbu fala tahrimu abada. Kalian akan terus muda, nggak akan tua kalian. Antum lihat anak muda, masya Allah, dia bisa lari, bisa bergerak, bisa menikmatin kehidupan ini. Tapi orang yang sudah tua, punggungnya sudah nekuk. Kadangkala oli di lututnya sudah mulai harus disuntik. Orang tua, dan tidak akan kembali masa muda itu di dunia. Di surga kau akan tetap muda terus. Umurnya berapa orang yang masuk surga? 33 jemaah. Antum 33 terus. Anak ketika umur 33, dengan anak melihat umur anak sekarang, ya Allah, mulai keriput. Wajah anak mulai keriput. Ya Allah, hadhihi dunya. Seorang wanita, masya Allah, sibuk dengan krimnya, takut dengan kekeriputan. Jangan takut, itu sudah akan terjadi di dunia. Kau kalau ingin tidak keriput, kepingin awet muda, kapan? Surga. Daripada kau sibuk beli krim, sodakohkan. Ustaz, emangnya nggak boleh pakai krim? Boleh pakai krim. Tapi kadangkala kau beli krim 500.000, kau sedekah 100.000, merasa sudah banyak. Alhamdulillah, sodakoh 100.000. Kok krimnya 10.000, apa 500.000? Maka ingat, nanti di akhirat sana nggak ada yang tua, semuanya pada muda semuanya. Wa anna lakum an tan'amu fala tab'asu abad. Kalian akan terus menikmatin dan menikmatin terus, tidak akan sengsara kalian. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah, tilkal jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga diwariskan buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah atas dasar amalan mereka. Ahibati fillah, kalau kita bicara besarnya pohon di surga, kita ini di Indonesia, kalau melihat pohon besar orang takjub. Masya Allah, besar banget pohon ini. Padahal kita melihat pohon-pohon besar sudah mulai ditebang sama orang. Di surga itu ada satu pohon, pohon tuba namanya, yang orang melakukan perjalanan di bawahnya 100 tahun. 100 tahun jamaah, itu belum selesai jamaah naungannya. Antum bisa bayangin, kadang-kala di dunia ada pohon besar, orang memeluk pohon itu, oh besar banget, ada apa-apanya, nanti akan hancur juga tuh pohon. Baik, bicara tentang makanan di buah-buahan di surga, buah anggur di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ada seorang Arab Badui, dia kepingin tanya, ya Rasulullah, di surga itu fiha inab, di surga ada anggur. Qala na'am. Nah, besarnya tangkainya buah anggur. Anggur ada satu biji, ada yang satu tangkai. Gimana besarnya? Kata Nabi SAW, masiratu syahrin lil ghurabil abqa la yu'sir. Perjalanan sebulan burung gagak yang sehat, yang tidak mengalami kesulitan, 1 bulan. Itu besarnya tangkainya anggur. Kita kalau melihat anggur gede-gede, masya Allah besar banget. Hada hajmul unqud. Qala fama idhamul habbah.
Ya Rasulullah, itu besar tangkainya kayak gitu. Gimana satu buah anggur besarnya? Kalau tangkainya perjalanan 1 bulan, burung gagak terbang. 1 buah itu gimana besarnya? Nabi SAW mengatakan, hal dzabaha abuka syai'an min ghanami? Apakah engkau pernah melihat bapakmu menyembelih kambing? Qala na'am. Kemudian bapakmu mengulitin kambing itu, kemudian kulitnya itu dikasihkan ke ibumu, dibikin timba. Qala na'am. Kayak gitu tuh besarnya tuh. Allahu Akbar. Kata Badui ini, fa inna tilkal habba la tushbi'ani wa ahla baiti. Allah, kalau sebesar itu berarti 1 buah itu cukup mengenyangkan aku dan keluargaku. Na'am wa amatu asyir, bukan cuma kau dan keluargamu, 1 RT, mungkin 1 qabilah, semuanya bisa kenyang. Maka antum kalau makan anggur itu ingat dengan anggurnya, supaya antum, ya Allah, aku kepingin makan anggur yang di akhir. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Airnya, jemaah, kita lihat bisnis sekarang yang semarak itu bisnis apa? Bisnis air. Hah? Air, jemaah. Antum lihat semua orang jualan air. Dan air ini termasuk kebutuhan asasi manusia. Bukan cuma itu, kita ini diciptakan dari air. Kita kalau minum air ada aroma nggak nyaman, kita nggak mau minum. Air itu dari siapa? Dari Allah. Allah menyuruh kita mensyukuri nikmat air. Allah mengatakan, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Kalian lihat tuh air yang kalian minum. Kalian lihat tuh. A antum anzaltumuhu minal muzn am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air dari awan itu, atau kita yang menurunkan? Kita disuruh mensyukuri nikmat air. Ini jadi segar air itu. Allah bisa jadikan ujajan kalau kalian tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah jadikan asin bisa. Antum tahu di masa Fir'aun itu Allah jadikan airnya itu darah. Orang mau minum air dituangkan dari kendi atau dari ceret itu yang keluar darah. Bak-bak mandi mereka semuanya darah. Supaya orang pandai mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana dengan air yang kita lihat orang gali air, ya ada tempat yang kekurangan air di sana. Ada air yang dijual. Azan jemaah. Iya. Kita azan dulu. Nanti 7.20 misalnya. Nanti. Baik, barakallahu fikum. Allah Jalla Jalla berfirman di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun." Tuh, sifat surga yang Allah janjikan buat orang-orang bertakwa. Kayak apa nih modelnya? Kita kepingin tahu. Allah ceritakan, "Fiha anhar min ma'in ghairi asin." Di situ ada sungai-sungai. Sungai di surga itu bi ghairil akhadi. Sungai itu enggak ada celahnya. Kita lihat kalau sungai ini mesti harus ada celah di bumi, dibikin sungainya ngalir di situ. Sungai di surga enggak pakai itu, coba. Jadi airnya mengalir itu tanpa tahanan tanah. Itu bisa bayangin? Bisa bayangin enggak? Gimana ya? Kalau model ada sungai dari akuarium yang di atas, antum bisa ngelihat kadangkala ada dunia laut ya. Antum lihat airnya, antum bisa ngelihat air tuh. Ngelihat ikan tuh. Kalau di bawah sulit antum melihat ikan itu. Ini sungainya bi ghairil akhadi, tanpa ada celahnya. Ada 4 sungai di surga. Yang pertama dari air yang segar, nggak berubah airnya. Air sungai kita lihat kalau hujan di sini warnanya keruh,
Kemarau mungkin warnanya bagus tapi banyak sampah yang merusak itu air. Surga lah, nggak berubah airnya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu yang bukan dari susu yang diperas dari sapi, enggak. Allah ciptakan langsung itu susu. Antum kebayang enggak mandi susu? Kita kadang-kala kepingin, Masya Allah, mandi susu. Katanya biar putih, yang kulitnya gelap-gelap nih kepingin putih mandi. Janganlah, mubazir antum. Orang pada minum antum mandi. Nanti di surga antum mau mandi, fadhal. Mau minum, fadhal. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai dari khamr. Khamr di dunia memabukkan dan diharamkan. Anak ingat ada seorang ibu cerita tentang keponakannya. Dia punya keponakan kecil. Bapaknya peminum. Anak ini alhamdulillah akhirnya diambil sama bibinya, dibesarkan sama bibinya. Mulai belajar agama. Dia belajar agama, mulai ngerti itu. Akhirnya dia ditanya sama bibinya, "Nak, kau ingin apa, Nak?" "Ummah." Masya Allah. Belum 5 menit lagi. 5 menit lagi. Dia ditanya sama bibinya, "Nak, apa yang kau inginkan?" "Ummah," kata, "aku kalau masuk surga, aku kepingin minum khamr." Kenapa? Karena dia tiap hari lihat bapaknya mabuk dan dia tahu itu haram, tapi dia pikir nikmat itu. Padahal khamr di dunia itu membuat orang hilang akalnya. Antum tahu orang yang hilang akal? Tahu di rumah sakit jiwa. Tapi ada orang yang minum-minum sengaja menghilangkan akal dia. Kadangkala orang yang hilang akalnya ini lebih buruk daripada binatang. Kalau yang namanya kerbau memang nggak ada akalnya, antum bisa gunakan untuk membajak. Tapi kalau orang yang mabuk-mabukan digunakan buat apa? Suruh bajak sawah? Nggak bisa dia. Lebih bermanfaat mana antum? Piara pemabuk atau piara keledai atau piara kerbau? Ahsan piara kerbau, Ustaz. Nggak ada gunanya. Nah, nanti di surga ada sungai dari khamr, ladzatin lisyaribin, yang enak, lezat buat orang-orang yang meminumnya. Nggak akan mabuk, nggak akan sakit kepala, nggak akan pening mereka. Kemudian ada sungai min asalin musaffa wa anharun min asalin musaffa. Sungai dari madu yang sudah disaring, ya, bukan madu campuran. Antum dikatakan ini madu asli, kata dia. Ada yang mengatakan gimana supaya kita tahu madu yang asli dari yang palsu? Katanya madu yang asli itu kalau dibawa rumah piring pecah. Paham itu? Kalau piring pada pecah, oh itu asli madu. Makanya sebagian mengatakan madu murni, bukan madu asli. Masya Allah. Ada yang baru paham itu kan? Apa istilahnya kalau terlambat paham itu? Gagal paham ya. Anda minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Sungainya di sana dari madu yang murni, tidak bercampur. Kita kadang kalau minum madu masih ada kotoran-kotorannya di sini. Madu yang bersih ternyata palsu. Tapi di surga musaffa. Walahum fiha min kulli thamarat. Buah, semua buah dia ada di situ. Kalau di dunia buahnya musiman. Orang-orang kaya itu bisa beli buah kapan dia mau. Tapi dia kepingin metik buah. Maka ada wisata-wisata, umpamanya wisata petik apel, ada di Malang umpamanya. Atau di Makassar wisata petik apa? Petik stroberi.
Dia bisa beli stroberi 1 karung bisa. Tapi dia ingin sensasi metik itu ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia rasakan. Tapi dia bisa metik yang pendek. Gimana umpamanya wisata petik kedondong yang pohonnya besar. Nggak ada yang bisa. Di surga qutufuha daniyah. Untuk metiknya itu datang itu. Dan antum kepingin buah apa? Nggak ada musim. Kemudian di sini di dunia makan buah kadangkala ada yang langsung pening kepalanya. Ada yang suka durian. Masya Allah, dikasih durian, fadhal kau makan. Aduh, jazakallah khair. Ana punya emah. Jadi aduh, Masya Allah. Hadhihi min ni'amillah. Ini nikmat dari Allah tapi syukron. Ada orang, Masya Allah. Baik. Udah selesai maksudnya apa? Azan terus lanjut? Azan dulu kan? Fadhal, azan dulu. Azan salat. Gimana? Azan salat. Kayaknya kalau sholat nggak mungkin. Antum melihat jemaahnya diakhirkan sholat isya. Kesian sama jemaahnya. Ya azan, fadhal. Azan menunjukkan masuk waktu sholat. Tapi kalau sholat kesian antum jemaah, lihat tuh. Ini duduk aja nggak cukup. Sholat berarti separuh akan keluar. Dan nggak ada masalah mengakhirkan sholat isya termasuk sunnah dan antum dapat pahala sholat selama belum sholat isya. Tapi kalau sudah sholat isya nggak dapat pahala. Baik. Nah, fadhal yang ada. Ini nama abahnya.
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah ati muhammadin wassalatu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan mengakhirkan sholat isya, ana sering dikomplain memang jemaah. Pernah masih di masjid di Jember dikomplain sama ada orang tua datang sama Ustaz, gimana Ustaz mengakhirkan waktu sholat? Padahal ketika Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang paling mulia, beliau menjawab as-salatu ala waqtiha atau as-salatu fi awwali waqti, salat di awal waktu. Kemudian di Surabaya ana juga dikomplain sama dia. Mungkin ana juga akan dikomplain. Kami akan sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, secara umum salat itu tepat waktu. Tapi ada waktu tertentu yang Nabi mengakhirkan, bahkan yang lebih afdal mengakhirkan. Salah satunya salat zuhur ketika matahari terik. Ketika matahari panas, Bilal mau azan nggak boleh sama Nabi. Tunggu Bilal. Dia mau azan nggak boleh sama Nabi. Tunggu. Kesian mereka tuh. Kalau mereka harus datang panas-panas. Akhirnya ditunggu sampai agak dingin baru. Itu berkaitan dengan salat zuhur. Yang kedua salat isya. Nabi SAW mengatakan, bahkan ini keinginan beliau SAW, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Beliau mengatakan, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan akhirkan sholat isya sampai tengah malam. Bukan diakhirkan 1 jam jemaah. Bukan. Dan pernah Nabi itu melakukan hal itu. Nggak akan qomat kecuali Nabi keluar. Anas cerita itu, wa inna lil qaum, ada orang-orang yang sampai terdengar ngoroknya. Kenapa? Nabi SAW menjelaskan, kalian tuh selama kalian menunggu sholat yang selanjutnya, kalian itu dapat pahala sholat. Kalian duduk tuh, kita nih nggak sholat sekarang, nunggu isya nih. Dari mulai habis maghrib nanti sampai kita sholat isya, hitungannya pahala sholat ngalir terus buat kita. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Namun di satu sisi ada orang-orang yang mungkin punya hajat. Ini untuk masjid-masjid yang di pinggir jalan, maka harus memperhatikan hal itu. Ada orang punya hajat, dia datang ke masjid ingin sholat terus pergi. Sehingga kita jangan mengakhirkan, akhirnya jamaah kesian. Tapi kalau memang itu jamaah memang masjid sini, jamaah masjid mushola sini, dan kalian datang insya Allah memang untuk majelis ta'lim, mudah-mudahan itu tidak bermasalah dan akan dapat pahala terus. Kemudian jamaah, masalahnya juga kita di masjid ini nggak cukup masjidnya. Kalau kita mau sholat isya, akhirnya sholat isya 2 kali nantinya. Kemudian mau mulai kajian lagi, lama lagi, ngatur ini lagi. Maka ana harap keikhlasan antum untuk lanjutkan. Tapi kalau umpamanya pihak masjid mengatakan enggak Ustaz, kita mau sholat isya dulu, ya udah selesai isya bubar sudah. Enggak tahu, anak enggak ada masalah jamaah. Lanjut. Baik, barakallahu fikum jamaah. Sampai mana kita tengok? Baik, buah di surga. Kemudian makanan-makanan di surga dari berbagai macam buah itu tidak akan membahayakan kita. Bahkan semua akan menikmatin. Allah mengatakan kulu washrabu hani'an, makanlah dan minumlah dalam kondisi nyaman kalian, nggak ada yang ditakutkan. Ada orang takut makan cumi. Kenapa? Kolesterol. Ada yang namanya melinju, tahu melinju? Masya Allah, aduh, asam urat, nggak jadi dia makan. Ada yang suka kepiting, Masya Allah, Masya Allah. Kata bininya, bang, ingat bang, kolesterol. Iya, nggak jadi. Mana tempe? Tapi di surga nggak ada penyakit. Jangan takut kau mau nikmatin apapun, tafadhol.
Allah mengatakan innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kalian silahkan menikmati apa yang kalian inginkan. Enggak ada makan buah, enggak ada makan sesuatu pun yang membuat antum sakit. Kita kadang-kala kalau Masya Allah dikasih es krim yang enak cuma aduh afwan sakit gigi anak. Enggak tahan. Makan daging, habis makan cari apa? Cari tusuk gigi. Kenapa bang? Aduh banyak yang nyangkut di dalam. Surga nggak ada tuh. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana seorang ketika ingin burung panggang, dia ngelihat burung terbang, dia ingin burung panggang, jatuh sudah terpanggang. Allah. Sahih jangan. Antum kalau di sini mau makan ikan panggang nunggu. Kenapa? Ikannya lagi ditangkap. Lagi ditangkap ikan. Kalau burung darah segar masih di apa? Disembelih, di apa? Ya Allah, lama banget nunggunya. Di surga antum kepingin langsung di depan. Terus apa artinya dunia ini jamaah? Masalah kekuatan makan. Kadang-kala di Indonesia ada lomba makan. Sampai ada kemarin yang mati. Iya. Ada mati, Masya Allah. Terus terang kadang-kala kita kepingin makan banyak, tapi kemampuan perut kita, aduh, udah nggak kuat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya penghuni surga itu dikasih kekuatan. Inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ata rajulin fil mat'am. Allah kasih kekuatan makan 100 orang. Ya supaya bisa menikmati nanti. Silakan. Terus gimana 100 orang? Terus kotorannya kemana? Jangan takut. Antum di surga. Antum kalau di dunia makan sedikit, ya Allah, afwan, mau ke belakang bentar. Habis ke belakang datang makan lagi. Afwan, mau ke belakang lagi. Di surga nggak ada. Bekas yang kau makan itu akan menjadi aroma yang wangi buat engkau. Subhanallah. Maka antum silahkan makan seenaknya di surga Allah. Kita bicara tempat tinggal. Ya, gimana rumah di surga? Allahu Akbar jamaah. Khadijah itu dikasih kabar gembira sama Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Jibril dengan bibaitin fil jannah min qasab, rumah di surga dari mutiara. Bahkan yang namanya tenda-tenda, kita itu kadang-kala kepingin tidur di tenda. Di surga ada tenda. Nanti tendanya itu jamaah terbuat dari satu mutiara. Satu mutiara yang besar sekali. Kemudian kalau kita lihat orang bangun rumah di dunia, berapa lama dia bangun? Masih repot sama insinyurnya, repot sama tukang bangunannya. Ada yang tiap hari ngelihat, Masya Allah, ini kok belum selesai nih, mana tukangnya? Ribut, mau nempatin rumah, ribut. Di dunia ini harus capek. Tapi di surga, subhanallah, Allah Jalla Jalla menceritakan bahwasanya orang nanti masuk surga langsung tahu rumah. Allah mengatakan di surat Muhammad ayat 5 dan 6, sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafa lahum. Allah akan kasih petunjuk buat mereka. Allah akan perbaikin mereka, kondisi mereka, dan masukkan ke surga yang Allah sudah kasih tahu mereka. Jadi orang masuk surga itu nanti dia sudah tahu rumah, dia sudah tahu kamarnya, dia sudah tahu tempat, seakan-akan rumah dia. Kita kadang-kala kalau rumah baru kan masuk tanya, afwan, di mana anunya? Tempat makannya? Oh ini. Di mana kulkasnya? Oh ini. Di mana lemarinya? Oh ini. Masuk surga nggak perlu kita dikasih tahu. Kita sudah masuk ke surga dan tahu tempat kita. Baik, makan enak, kekuatan 100 orang, rumah mewah, Masya Allah. Terus gimana Ustaz? Ada istrinya enggak rumahnya? Ada. Nah,
Jangan takut, Allah menceritakan tentang wanita-wanita surga. Allahu Akbar. Nih, supaya kita bisa bayangin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ilal ardh." Andai kata seorang wanita dari surga memandang ke bumi, menelongok melihat bumi ini, la adaat ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan. Kalau satu wanita surga itu melihat bumi ini jadi terang, antara bumi dan langit jadi terang, timur dan barat terang, dan bukan hanya terang, wangi. Satu penghuni surga. Berarti satu dibandingkan sejuta penghuni wanita dunia nggak ada artinya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ini hadis riwayat Bukhari, wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya wanita yang menutup kepalanya di surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jangan wanitanya, kerudungnya aja. Para ulama menjelaskan bahwa wanita di surga juga berkerudung mereka. Mereka tidak sembarang mengumbar auratnya buat orang lain, lah, hanya untuk suami. Allah menceritakan di surat Shafat ayat 49, ka'annahunna baydun maknun. Mereka itu seperti telur yang terjaga, yang tersimpan kulitnya, jemaah. Antum melihat wanita di dunia, Allahu Akbar, kulitnya ada item-itemnya. Nah, kadangkala kalau istrinya kena gatal-gatal, Allahu Akbar, Ustaz, gimana Ustaz kulitnya? Di dunia, tapi di akhirat nggak ada. Ka'annahunna baydun maknun. Karena Allah ceritakan tentang wanita-wanita surga, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Mereka seperti yakut dan marjan. Jadi warnanya indah, jernih, jamaah. Antum wanita surga itu pakai baju berlapis-lapis, suaminya itu kelihatan sama, Masya Allah, putihnya kakinya bahkan sampai ke sumsumnya kelihatan, jamaah. Allahu Akbar. Mau antum jamaah? Azwajun mutahharah. Allah katakan wanita-wanita di sana suci, bersih, nggak ada kotoran, jamaah. Antum di dunia punya istri 4 pun, atau melihat Allah, yang ini sedang punya anak, nifas, yang ini sedang datang bulan, yang ini sama, Allahu Akbar. Terus mau ngapain? Ya udah istirahat. Mau ngapain? Makanya kenikmatan dunia, aduh, nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan surga. Dan orang yang mati syahid, yughfar, dia diampuni dosanya dari awal tetesan darah dia. Ada banyak keutamaan orang yang mati syahid. Kemudian dia dinikahkan dengan 70 dari bidadari. Masya Allah, Masya Allah. Harus berjuang antum. Jangan mikir berjihad, ngelihat perempuan lewat aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum mau jihad lihat perempuan aja nggak kuat. Kadang-kadang kita, Masya Allah, harus kuatkan imannya, jemaah. Kemudian jamaah, wanita di surga itu umurnya sebaya, uruban atraba, umurnya sebaya. Inna ansha'nahunna insya. Allah yang bikin langsung, bukan dilahirkan tuh wanita-wanita bidadari surga. Allah langsung yang bikin perempuan itu. Faja'alnahunna abkar. Allah jadikan mereka terus perawan, gadis terus. Dan antum punya kekuatan berapa orang? 100 orang. Insya Allah. Sekarang tua sedikit, aduh Ustaz, punggungnya udah mulai sakit-sakitan, mulai minum obat ini, minum ini, tetap jadi tua dia. Surga nggak. Dan wanita-wanita muslimat, mukminat yang masuk surga lebih cantik dari bidadari. Lebih cantik, jemaah. Karena dia masuk surga dengan amal, dengan sebab amal yang dia amalkan di dunia dan atas rahmat Allah. Sedangkan bidadari yang Allah ciptakan langsung, Allah ciptakan langsung. Makanya nanti yang namanya
Istri-istri kita yang masuk surga, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Mudah-mudahan kita masuk surga semacam itu. Akan jadi pemimpin buat bidadari-bidadari itu. Wa kawaiba atraba. Allah Akbar. Ini termasuk yang kayaknya dibicarakan di masjid agak bahaya. Kawaiba atraba, tapi karena Allah sebutkan, dikatakan mereka antum nanti buka sendirilah jemaah. Di surat An-Naba ayat 33 antum baca tuh, bagaimana bentuk tubuh wanita di surga. Antum kalau di sini Masya Allah baru nikah sama istri, Masya Allah, ya Allah, udah punya anak. Makanya kemarin ada seorang profesor ngomong, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, anak ini sudah menikah dengan wanita pernah kurus, wanita itu sampai wanita gemuk anak juga nikahin. Wanita itu muda, yang tua pun anak nikahin. Artinya satu istrinya cuma. Ketika baru nikah kurus, sekarang udah gemuk. Jadi kan anak pernah nikah sama wanita kurus, sama wanita gemuk, Ustaz. Dia katakan seperti itu. Tapi di surga enggak. Tetap tuh model tubuhnya, Masya Allah, tidak berubah. Kalau di sini itu resiko. Ya antum masih di dunia, supaya antum kadang-kala ada orang yang mikir nih, aku mau kawin lagi lah, katanya enak kawin lagi. Iya, kalau kau bisa adil tafadhol. Kalau kau nggak bisa adil, akhirnya kau nggak dapat bidadari surga karena kezalimanmu kepada istri. Maka kau harus berpikir, kalau mampu fadhol. Masya Allah, afwan Ustaz, waktunya habis. Alhamdulillah, ana juga senang kalau waktunya habis jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih banyak yang perlu kita ketahui tentang akhirat jamaah, supaya kita tidak memandang dunia berlebihan. Pandanglah dunia ini, ambillah sebutuhnya. Kau punya uang banyak, silahkan kau beli rumah di surga. Kau bangun masjid untuk memiliki rumah di surga. Kau ingin pohon-pohon yang indah, kau baca la haula wala quwwata illa billah. Kau ingin apa saja, ada amalannya. Yang itu harus dengan perjuangan dan pengorbanan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tadi anak yang hilang sudah ketemu bapaknya. Udah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.